Halo saudara, senang sekali saya Melody Busa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, kandang sapi di Pamekasan terbakar, 2 sapi kurban mati terpanggang. Ibu kandung di Jember bunuh 2 anaknya karena depresi. Jelang Idul Adha, petani rumput di Ponorogo banjir pesanan. Kita menuju ke informasi yang pertama. Saudara, sebuah kandang sapi di Kecamatan Pademawu, Pamekasan terbakar. Akibatnya 2 ekor sapi yang akan dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang mati terpanggang. Kandang sapi yang terbakar ini milik Salehudin, warga desa Lemper, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Kandang yang terbuat dari bambu itu ambruk setelah dilalap api. Akibatnya 2 ekor sapi kurban di dalam kandang tersebut mati terpanggang. Pemiliknya tidak mengetahui jika kandangnya terbakar karena sedang tidur. Letak kandang dengan rumahnya sekitar 100 meter. Dirinya baru tahu ketika kandang sudah ludes terbakar bersama 2 sapi peliharaannya. Menurut Salehudin, sapi tersebut merupakan titipan yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Dari tetangga kan, saya kan jauh dari dari lokasi ini. Kira-kira jam 2. Kira-kira jam 2 malam ya Pak ya, dini hari. Pada waktu itu sampean ada di mana Pak? Di rumah. Di rumah. Kandang dalam posisi ada apa namanya? Istilahnya kalau orang Madura, Tidak ada. Gak ada. Berapa sapi yang terbakar Pak? 2. 2. Satu di antaranya apakah mau dikurbankan atau gimana? Iya. Titipan ini yang satu. Titipan ya. Iya. Mau dijadikan hewan kurban gitu ya? Iya, memang beli khusus kurban. Dugaan sementara api akibat korsleting arus listrik, namun hingga kini penyebab pastinya masih dalam penyidikan kepolisian. Akibat kejadian tersebut, pemilik mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah dengan taksiran harga sapi mencapai 36 juta rupiah. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, akibat korsleting listrik dari kipas angin yang lupa dimatikan, sebuah rumah di Banyuwangi ludes dilalap api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rumah milik Kasdi warga Pondok Asem, Desa Kedungasri, Kecamatan Tegal, Delimo, Banyuwangi ludes terbakar Minggu pagi. Kebakaran terjadi saat pemiliknya pergi ke rumah saudaranya. Api pertama kali diketahui warga membakar bagian atas rumah pada pukul 4 pagi. Kencangnya hembusan angin menyebabkan api terus membesar dan membakar hampir seluruh isi rumah. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik pada kipas angin yang lupa dimatikan pemiliknya. Setelah 2 jam berjibaku, petugas PMK dan warga berhasil memadamkan api. Sebabnya apa kira-kira Pak? Mungkin itu kemungkinan besar karena rumah ini kosong, jadi mungkin penyebabnya korsleting listrik. Sampai seberapa parah Pak? Wah, sampai habis, ketahuan oleh warga api sudah di atas, sudah meluap di atas, jadi warga cuma bisa mengamankan rumah-rumah sebelah hingga tidak merambat ke rumah sebelah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, sebuah mobil jenis sedan terbakar di jalur Pantura Pasuruan. Mobil terbakar diduga karena korsleting listrik di bagian mesin. Tak ada warga yang berupaya mendekat untuk memadamkan, khawatir mobil meledak. Sebuah mobil jenis sedan terbakar hebat di jalur Pantura Probolinggo, Pasuruan, tepat di Desa Sedarum, Kecamatan Nguling, Pasuruan.
Api membakar seluruh mobil hingga hangus. Tak ada warga yang berupaya mendekat untuk memadamkan api karena khawatir mobil meledak. Setelah hampir 2 jam terbakar, api dapat padam dengan bantuan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Pemilik sekaligus pengemudi mobil mengatakan kebakaran terjadi beberapa saat setelah mengisi BBM. Api dan asap tiba-tiba keluar dari kap mesin dan dengan cepat membesar karena tiupan angin. Setelah menepikan mobilnya, pengemudi bersama 2 orang temannya keluar mobil dan menjauh. Mobil hanya tinggal kerangka dan seluruh barang bawaan juga ludes dilalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di kap mesin yang menyambar selang BBM yang terhubung dengan karburator. Pak, mau ambil alat-alat perkakas untuk perbaikan mobil dump truck. Karena 3 hari mobil itu tidak saya pakai, saya isi BBM di SPBU Senaruh. Keluar dari SPBU, keluar jalan, tiba-tiba ada api dari dalam mobil itu. Langsung kami parkir dan melompat dari mobil. Oh, tiba-tiba api langsung besar. Dari mana? Dari depan. Dari depan. Dari depan. Konslet kira-kira masih. Kurang lebih seperti itu, Pak. Karena memang dari kemarin-kemarin jarang Dipakai. perawatan, Pak. Terus lompat dari mobil itu ya kita bertiga. Lompat dari mobil. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara pemilik mobil mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Peristiwa ini membuat jalur Pantura tersendat karena banyaknya pengguna jalan yang melambatkan kendaraannya. Dandi Arigafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan bagi kita agar tidak mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk. Di Ngawi, akibat pengemudi yang mengantuk, sebuah truk menabrak bagian belakang truk di jalan tol. Akibat peristiwa itu, kernet truk tewas. Mengetahui Ramadan 23 tahun sudah tidak bernyawa, Siswanto 52 tahun, warga Kelurahan Mauspati, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, langsung menangis di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi. Dirinya masih tidak percaya jika anaknya tewas akibat kecelakaan di Jalan Tol Ngawi menuju Solo, tepatnya di kilometer 550 Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Ngawi. Peristiwa ini terjadi saat truk paket yang dikemudikan Muhammad Ridho Teguh Arianto, warga Tertek, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, melaju dari Ngawi menuju Solo. Di lokasi kejadian, truk paket menabrak bagian belakang truk bermuatan kayu yang dikemudikan Bagas Putro Prayogi, 26 tahun, warga Desa Sambirejo, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Akibat kerasnya benturan, kedua truk keluar jalan tol hingga menyebabkan kernet truk paket tewas di lokasi kejadian. Ridho mengaku jika dirinya mengantuk hingga tak bisa menguasai laju kendaraannya. Ngantuk, Pak. Tadi sempat menghindari jarak 100 meter, 100 meteran. Terus saya banting kanan, yang kiri nggak nutut. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Ibu kandung di Jember bunuh 2 anaknya karena depresi. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut.